Jemaat GBI Berkat Bayi Bangsa yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan Mei ini kita akan belajar dengan satu tema yang luar biasa, yaitu God First, yang artinya adalah keutamaan Tuhan, yang diambil dari kitab Mika 4 ayat yang kedua. Maksudnya adalah meletakkan Kristus sebagai yang utama dalam hidup kita. Tema ini muncul dari sebuah fakta kehidupan orang percaya yang dalam tanda petik tidak percaya, yang menganggap Kristus hanya sebatas pengetahuan dan cerita purba yang tidak relevan lagi. Oleh sebab itu, harapan kami kiranya firman Tuhan mingguan sepanjang bulan ini boleh mengubah paradigma yang salah tentang Tuhan. Untuk itu, ikutilah setiap ibadah dengan hormat dan haus akan kebenarannya, sehingga kita akan mengerti bagaimana meletakkan Kristus pada tempat yang semestinya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Penuh damai sejahtera dan sehat selalu dalam penyertaan Tuhan. Selamat datang di ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Hari ini adalah hari bersejarah bagi umat manusia di dunia, di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tepatnya 40 hari setelah hari Paskah, kebangkitan Tuhan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati umatnya yang mengikuti ibadah online di rumah dan dimanapun berada. Tidak ada jarak dengan hadirat Allah, karena ada Roh Kudus bersama kita semuanya. Mari kita perhatikan sikap beribadah. Persiapkan diri dan hati kita serta Alkitab dan catatan. Matikan notifikasi HP Anda. Ikut memuji Tuhan dan merespon. Mengembalikan persepuluhan, tabur benih dalam pekerjaan misi, mendengarkan dan mencatat firman. Mengikuti ibadah sampai doa berkat. Bagikan berkat Tuhan kepada saudara-saudarimu yang lain. 1 menit dari sekarang kita akan mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.
Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita. Untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together, Together, we come up higher. Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Hari ini kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dalam satu acara, yaitu untuk mengenang, melihat, mengenang kembali peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Ini adalah sebuah deklarasi dari Allah yang begitu luar biasa. Dia yang sudah menyerahkan Yesus untuk menjadi penebus dosa kita, dan sekarang dia berada di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia mendapatkan tempat kedudukan yang tertinggi, melebihi dari semua pemerintah penguasa yang ada. Oleh sebab itu pagi hari ini patut kita bersyukur, patut kita berterima kasih, menaikkan puji-pujian bagi Tuhan Allah kita. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk menyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan, Yesus kau sungguh baik.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Allah yang mengasihi kami, Allah yang sudah menebus hidup kami dari dosa, dan Allah yang sekarang berada di tempat yang tertinggi bersama dengan Allah Bapa di surga. Engkaulah Yesus yang layak kami sembah, kami puji, kami muliakan pagi hari ini. Haleluya. Oh Yesus, layak Engkau dipuji, layak disembah. Haleluya.
kagum akan Engkau. Sungguh Tuhan, ini pernyataan iman kami pagi hari ini Tuhan. Engkaulah di atas segalanya. Engkau yang sudah lahir dan Engkau mati menebus dosa kami dan Engkau bangkit dan sekarang Engkau naik berada di surga bersama Allah Bapa. Semuanya ini Engkau mengerjakannya untuk kami umat-Mu manusia di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari saudara yang berada di rumah yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Oh, haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan dengan saya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Nyanyikan pujian ini sekali lagi dan serukan bahwa Dia Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Patut kita bersyukur. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Oleh sebab itu kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dan sekarang soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya, haleluya. Haleluya. Kenaikannya ke surga membuktikan bahwa Dia Allah yang berkuasa. Amin. Kenaikannya ke surga membuktikan bahwa Dia Allah yang memang layak disembah. Namanya ajaib, namanya berkuasa, nama itu yang memerintah di bumi, di surga. Kuasanya ajaib sampai selama-lamanya. Namanya berkuasa, namanya ajaib, nama yang memerintah di bumi, di surga.
ajaib perbuatannya, kasihnya tak berubah sepanjang masa. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus yang layak ditinggikan, yang layak diberi hormat. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, pujian dinaikkan, sembah sujud padanya. Hanya Yesus. Amin, amin. Sekali lagi ya. Namanya berkuasa, namanya ajaib, nama yang memerintah di bumi di surga. Kuasanya selamanya, ajaib perbuatannya, kasihnya tak berubah sepanjang masa. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus yang layak ditinggikan, yang layak diberi. Ada nama lain, hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, pujian dinaikkan, sembah sujud padanya. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus yang layak ditinggikan, yang layak diberi hormat. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, pujian dinaikkan, sembah sujud padanya. Hanya Yesus. Pujian dinaikkan, sembah sujud padanya. Hanya Yesus. Sekali lagi, segala pujian itu layak dinaikkan hanyalah bagi Dia. Pujian dinaikkan, sembah sujud padanya. Hanya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang sudah datang untuk kami, Tuhan yang menyelamatkan hidup kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saudara, lagu ini mengatakan bahwa saat kita berada di tengah gelombang, Tuhan ada bersama. Amin. Saat kita menghadapi cobaan, melewati ujian, tangan Tuhan itu senantiasa bersama dengan kita. Amin. Di saat Indonesia seperti ini, Yes. seluruh kawasan Indonesia hampir terserang wabah virus corona. Tetapi ada satu janji yang tidak pernah Tuhan ingkar, bahwa Tuhan bersama kita di tengah gelombang virus saat ini. Amin. Kasih-Nya itu menguatkan kita. Sehingga apa sih yang perlu kita khawatirkan dalam menghadapi gejolak zaman seperti sekarang ini? Tidak ada yang lain yang perlu kita ragukan. Yes. Hanya janji-Nya yang pasti akan digenapi
genapi dalam hidup kami. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kemuliaan Tuhan itu ada di tengah badai saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Sekali lagi katakan, saat ku berada di tengah gelombang, Yesus, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. biarlah kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. katakan Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. sekali lagi kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. katakan Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhanlah kemenangan kita. Tuhan kemenanganku. Sekali lagi Tuhan, Tuhan kemenanganku. terima kasih Tuhan. Lagu ini bukan sekedar menjadi lagu Tuhan, tapi lagu ini adalah pernyataan iman kami pada pagi hari ini. Kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang berkuasa, kami punya Tuhan yang berdaulat atas hidup kami umat manusia dan atas seluruh muka bumi ini. Satu hal yang Tuhan inginkan dari kami adalah kami bersandar sepenuhnya kepada Engkau, menggantungkan harapan kami kepada Engkau. Usaha manusia boleh dikerjakan, tetapi semuanya akan menghadapi kesia-siaan. Hanya ada satu yang tidak pernah gagal dan tidak pernah sia-sia, kuasa Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan ajar kami untuk terus mengerti akan kedaulatan-Mu. Dan kalau sebentar kebenaran firman-Mu akan diberitakan, biarlah Tuhan beri kami hati sebagai hamba dan telinga sebagai seorang murid. Untuk kami boleh duduk diam dengan tenang mendengarkan kebenaran firman. Meskipun kami terpisah dengan jarak yang amat jauh. Tetapi Tuhan, Roh Kudus tetap mempersatukan kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Mari bersama berkata, Amin. Shalom jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Akan tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan memberikan persembahan bersama-sama, kita akan berdoa.
Kami sungguh bersyukur buat kasih Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami akan memberikan persembahan sebagai bukti kami mengasihi-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, sungguh besar kasih setiamu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan misi dan persembahan perpuluhan lewat informasi yang ada di layar. Selamat memberi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam perjumpaan yang sangat berbahagia ini. Saya berdoa kiranya Anda semua yang menyaksikan siaran ini dalam keadaan baik dan sehat. Dan pertemuan pada pagi hari ini akan lengkap dan sempurna jikalau pertemuan ini dipimpin oleh Roh Kristus. Mari kita berdoa agar Roh Kristus memimpin dari awal sampai akhir pertemuan ini, sehingga pertemuan ini boleh menjadi berkat buat saya dan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pencipta alam semesta ini, Bapa yang telah menyatakan dirinya kepada dunia, yang telah hidup 2000 tahun yang lalu di atas muka bumi ini, yang kami kenal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kami percaya Tuhan sudah ada bersama-sama kami. Tuhan akan memimpin sepenuhnya acara ini, agar setiap kami dapat berjumpa dengan Tuhan di dalam pertemuan pada pagi hari ini. Kiranya perjumpaan kami dengan Tuhan melalui kebenaran dari Injil Kristus yang akan diberitakan, akan mempertemukan kami dengan Tuhan Yesus, akan meneguhkan kami, menguatkan kami, bahkan menumbuhkan kami akan pengenalan akan Kristus, sehingga olehnya kami beroleh selamat dan mengalami transformasi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan bekerja melampaui apa yang dapat kami pikirkan dan doakan, yang Tuhan sediakan bagi kami semua pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Para jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan para pemirsa sekalian yang sangat dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan, meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Tuhan oleh para pemberita-pemberita daripada kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, dan kiranya kita semua dapat memahami dan mengalami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Pagi hari ini kita akan mengenal lebih dalam mengenai kuasa daripada kenaikan Tuhan Yesus, kuasa daripada kenaikan Kristus ke surga. Saya akan mengambil kebenaran dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka
bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Perhatikan ayat-ayat yang ditulis dengan huruf merah. Di sana dikatakan, Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus melarang wanita-wanita yang saat itu mereka sedang berziarah ke kubur Yesus. Nah, pada saat mereka sampai ke kubur Yesus, mereka tidak mendapati mayat Yesus, mereka mendapati kubur Yesus yang batu yang merupakan pintunya sudah bergeser. Dan di dalamnya tidak ada mayat Yesus. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, wanita-wanita ini mungkin akan berusaha untuk menjamah Kristus. Tetapi Kristus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Saudara, firman ini hanya dicatat di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes. Firman ini tidak dicatat di dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan hanya dicatat di dalam Injil Yohanes. Dan mungkin kita sendiri atau mungkin kita semua akan heran, kenapa dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga kok yang dibahas atau yang diambil ayat dari kebangkitan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita tahu dan mengerti, di dalam kitab Yohanes, Yohanes diberikan pewahyuan oleh Tuhan. Ya, sebetulnya sesungguhnya Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan itu pada saat Yesus naik di atas kayu salib. Ya. Saudara yang dikasih tahu Tuhan Yesus, ingatkah Yohanes pernah berkata di dalam tulisan Yohanes yang mengutip tulisan Yesus, perkataan Yesus. Yesus pernah berkata, dan ini dikutip oleh Yohanes, yang mengatakan bahwa seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan. Ya. Lalu Yohanes juga mencatat, setelah itu dikatakan, jikalau anak manusia ditinggikan di atas muka bumi ini, dia akan menarik semua orang datang kepadanya, kepada Yesus. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes dalam pewahyuan bahwa peninggian Tuhan Yesus itu diawali dari pada saat Yesus naik ke atas kayu salib. Dan ketika pada saat Yesus naik ke atas kayu salib, dia terus naik sampai ke surga. Itu awalnya adalah salib. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yang saya sendiri baru dapatkan minggu-minggu ini dari pembacaan kitab suci, Alkitab ini. Ya, kita fokus di dalam Yohanes 20:17. Lalu kenapa dikatakan bahwa kepada mereka yang saat itu ingin bertemu dan ingin menyentuh Tuhan Yesus, Yesus berkata, "Jangan kamu menjamah aku." Ya. Jangan kamu menjamah aku. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku
katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku. Itu alasannya Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus melarang mereka untuk menjamah Yesus saat itu. Karena apa? Yesus belum pergi kepada Bapaknya. Setelah dia mengorbankan darahnya. Kita tahu semua bahwa Yesus disalib di luar tembok Yerusalem. Yesus disalib di luar bait suci. Ya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus berkata, sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, setiap ayat yang dituliskan di dalam Alkitab itu diilhamkan oleh Tuhan. Dan tidak ada yang kebetulan. Dan saya teliti ya dalam 1 minggu ini. Ada apa dengan ayat ini? Kenapa mereka belum boleh menjamah Yesus? Karena dikatakan, aku belum datang kepada Bapa, jangan kau jamah. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saya baca lagi. Kalau nggak mengerti tentang satu ayat, biasanya saya baca sebelumnya dari ayat tersebut atau setelahnya. Lalu saya baca lagi, saudara, di dalam Yohanes 20 ayat 26 ayat 27. Yohanes 20 ayat 26 sampai 27. Di situ dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, ya, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, saudara, saya membaca ini dalam konteks saya mau menyelidiki. Kenapa Yesus tidak boleh menjamah? Tidak boleh dijamah oleh mereka. Dan Yesus berkata, aku belum sampai kepada Bapa. Aku belum datang kepada Bapa. Engkau tidak boleh menjamah aku. Tetapi di dalam Yohanes 20 ayat 26-27 ini dikatakan, murid-murid Yesus ini kembali ke rumah itu, ya, ke rumah di mana mereka berkumpul, ya, bertemu yang mereka biasa lakukan. Ya, pada saat itu Thomas tidak ada bersama-sama mereka. Ya, tapi saya percaya mereka pun belum bisa menjamah Tuhan Yesus. Ya, di situ tidak dicatat. Ya. Nah, Thomas waktu itu berkata, murid-murid menceritakan kepada Thomas, Tuhan Yesus bangkit, kami telah ketemu dengan Tuhan Yesus. Oh tidak, kalau aku belum mencucukkan tanganku, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya. Nah, saudara, dikatakan 8 hari kemudian di dalam ayat 26, di situ dikatakan 8 hari kemudian. Nah, saudara, 8 hari ini bukan angka yang sekedar ditulis, saudara. Ini punya maksud ayat ini ditulis. Di sini dikatakan bahwa 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Nah, setelah 8 hari, nih perbedaannya, Thomas bukan dilarang untuk menyentuh Yesus, malah diperintahkan. Di situ dikatakan, taruhlah jarimu di sini, ya tentu nyentuh itu.
dan lihatlah tanganku, ya, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Saudara perhatikan yang saya beri warna merah. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan ini ada satu perbedaan yang cukup berarti. Tadi tidak boleh disentuh. Hari ini setelah 8 hari kemudian bisa disentuh. Nah saudara, saya nggak mencoba untuk menafsirkan ini. Tapi saya cari lebih tahu. Karena ayat Alkitab ini hanya bisa dijawab oleh Alkitab. Ya. Alkitab hanya bisa dijelaskan oleh Alkitab. Ya. Saya baca, ini tentunya Yesus pasti sedang menggenapi ketentuan daripada hukum Taurat. Ya. Yesus sedang menggenapi hukum Taurat. Tiba-tiba saya berpikir, wah, ini pasti Yesus sedang menggenapi hukum Taurat. Ya. Lalu saya teringat. Tuhan Yesus pada hari yang ke-8 pada hari ke-8 orang tuanya itu membawa Yesus ke Yerusalem. Ya, membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem. Nah, orang tua daripada Tuhan Yesus membawa Yesus ke Yerusalem adalah untuk mempersembahkan korban yang dituntut oleh hukum Taurat. Ya, itu bisa dilihat di dalam Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Ya. Coba kita baca sama-sama ya. Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus. Ya, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, perhatikan waktu genap pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, ya, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada siapa? Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, saudara, orang tua Yesus itu mempersembahkan korban, datang ke Yerusalem, ke bait suci, dan menyerahkannya kepada imam, ya. Nah, kenapa orang tua Yesus melakukan ini? Karena orang tua Yesus ingin menggenapi tuntutan hukum Taurat. Jadi pada hari ke-8, perhatikan huruf yang saya beri warna merah. Nah, di situ dikatakan bahwa genap 8 hari. Ya. Dalam hukum Taurat, ya, dalam hukum Taurat kita mendapati ketentuan bahwa kalau kita baca di dalam Keluaran 13 ayat 12, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah apa? Bagi Tuhan. Ya. Jadi anak sulung itu adalah milik Tuhan. Ya, ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Nah,
Imamat 12 ayat 6, coba perhatikan. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, ya perhatikan tadi di dalam ketika Tuhan Yesus akan dipersembahkan, ya mereka melihat hari pentahiran tersebut. Maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Ya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, perhatikan dengan baik-baik. Ada hari ke-8. Ya, mereka mempersembahkan anak sulung ya kepada imam sebagai apa? Penghapus dosa. Jadi saudara, orang tua ya dalam hukum Taurat ya seorang bapak laki-laki itu kalau dia punya anak laki-laki, anak sulung, ya dia harus mempersembahkan korban untuk menggantikan anak sulungnya ya sebagai miliknya. Maka dia harus mempersembahkan korban. Anak laki ya. Jadi seorang ayah. Ya, Abraham sebagai bapak orang beriman, ya dia mempersembahkan anak yang sulung ya sebagai korban. Tetapi Tuhan menggantikan yaitu korban anak domba sebagai pengganti. Ya, untuk menggantikan supaya Ishak menjadi miliknya. Oke? Nah, ingat di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, jadi Bapa di sorga untuk membuat kita semua menjadi miliknya, dia harus mempersembahkan anak sulungnya. Nah, Yesus dalam rangka untuk menggenapi ini, dia harus mempersembahkan kepada Bapa sebagai korban yang sulung. Ya. Nah, oleh karena itulah di dalam Yohanes 20 tadi, Yesus perlu menghadap Bapaknya untuk mempersembahkan korban ya dirinya sendiri sebagai yang sulung untuk dipersembahkan kepada Bapaknya. Yang kemudian Yesus menjadi milik kita. Menjadi milik saudara dan saya. Ya, saudara, ini satu luar biasa. Yesus menggenapi seluruh ketentuan daripada hukum Taurat. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya boleh mengerti kenapa mereka belum boleh menjamah Tuhan Yesus. Karena Yesus harus memenuhi segala tuntutan hukum Taurat. Ya, untuk menyelesaikan di hadapan mezbah Bapa di sorga, ya dalam rangka memenuhi tuntutan hukum Taurat. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, banyak ayat di firman Tuhan yang menyatakan bahwa apa yang dilihat oleh Musa di Gunung Sinai sebagai tabernakel Musa itu adalah merupakan contoh dari apa yang dia lihat di sorga. Saudara, ya. Saudara bisa buka di dalam Ibrani 7 ayat yang ke 25, ya, kemudian Ibrani 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ya, di sana saudara bisa lebih jelas, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan ini lebih lanjut. Ya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, nah oleh karena itulah Tuhan Yesus telah sempurna menyelesaikan seluruh ketentuan hukum Taurat. Ya. Jadi kenapa Tuhan Yesus harus bangkit hari ketiga? Kenapa Tuhan Yesus harus menyerahkan dirinya kepada Bapa di sorga pada hari ke-8? Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga pada hari yang ke-40? Kenapa Roh Kudus harus dicurahkan pada hari yang ke-50? Itu angka-angka semua ada artinya, sesuai dengan hukum Taurat. Oke, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Setelah
Tuhan Yesus selesaikan semua. Ya. Nah, kita tahu di dalam kemah tabernakel, kalau kita lihat gambar daripada kemah tabernakel, di mana seorang yang ingin mempersembahkan korban, dia harus datang kepada imam. Ya, untuk mempersembahkan korban, dan imam melihat persembahan itu tidak bercacat celah, baru dia terima persembahan itu untuk dikorbankan, lalu dibawa ke ruang Maha Kudus, dipersembahkan. Nah saudara, Tuhan Yesus adalah korban yang tidak bercelah, dia sempurna. Dia sudah dipersembahkan dan dia sudah masuk ke dalam ruang Maha Kudus mempersembahkan korban. Sudah selesai. Ya. Nah, pada hari yang ke-40, Tuhan Yesus setelah menampakkan diri berulang-ulang kepada muridnya, pada hari yang ke-40 dia mengangkat tangannya di hadapan murid-muridnya di dalam Lukas 24 ayat 50-51. Dia berkata, lalu dia membawa mereka keluar sampai ke Betania. Kemudian sambil mengangkat kedua tangannya, dia memberkati mereka. Ketika dia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, selesai sudah seluruh tuntutan hukum Taurat yang harus dibebankan oleh manusia. Yesus lakukan dari A sampai Z dengan sempurna. Untuk saudara dan saya yang tidak mampu melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat, Yesus lakukan dengan sempurna. Nah, saudara, hasil dari apa yang Yesus sudah lakukan untuk menyelesaikan seluruh tuntutan hukum Taurat. Karena orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat terkutuk. Tapi orang yang dapat melakukan hukum Taurat diberkati. Yesus menerima berkat dari Bapa di sorga. Yesus dimuliakan. Ya, karena dia dapat memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Nah saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dia sebelum naik ke surga, berkat yang diterima dari Bapaknya di sorga kepada Yesus itu dilepaskan kepada dunia ini. Dilepaskan kepada dunia ini. Ya, supaya dunia menerima berkat yang diterima oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Yesus naik ke surga sambil mengangkat kedua tangannya. Dikatakan, dia mengangkat kedua tangannya dan dia memberkati mereka. Dia memberkati mereka. Dia memberkati tanah yang terkutuk. Dia memberkati dunia yang terkutuk. Dia memberkati manusia yang terkutuk. Kutuk dari Taman Eden maupun kutuk atas hukum Taurat. Kutuk dari Taman Eden adalah maut. Kutuk dari hukum Taurat adalah kematian. Yesus telah mengganti kutuk Taman Eden, diubahnya menjadi berkat. Kutuk Taman Eden diubah menjadi berkat di Bukit Zaitun, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kutuk di bumi diubah menjadi berkat. Kematian, kebinasaan diubah menjadi kehidupan. Kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan dia hidup. Dan kehidupan yang dia miliki, kehidupan kekal yang dia punyai, dia lepaskan. Dia berikan ke atas muka bumi. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Ya, bukan kematian, bukan kebinasaan yang dia lepaskan, tetapi kehidupan yang dia lepaskan. Yohanes 10 berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan memberikannya di dalam segala kelimpahan. Yang diberikan ini adalah hidupnya dan diberikan di hidupnya ini secara sempurna, secara penuh. Yaitu dia lepaskan.
di atas muka bumi ini. Ya. Kefanaan diubah menjadi kekekalan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat, kita tahu, mungkin ada yang berkata, kok keadaan yang kami alami tidak seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita menerima kebenaran daripada berita Injil, maka apa yang Tuhan Yesus lepaskan itu akan efektif menjadi milik saudara dan saya. Yaitu pada saat saudara dan percaya kepada pesan daripada Injil Kristus. Saat Anda dan saya percaya kepada pesan ini, seluruh yang Tuhan sudah lepaskan, yang Tuhan sudah sediakan itu menjadi milik saudara dan saya. Kalau saudara diundang dalam satu perjamuan, pesta yang begitu banyak makanannya, makanan sudah tersedia, tuan rumah menawarkan kepada saudara untuk menerima makanan yang disediakan itu dengan cuma-cuma. Makanan sudah tersedia, tetapi kalau Anda menolak makanan tersebut yang tersedia dengan cuma-cuma itu, saudara tidak bisa menikmati makanan itu. Tetapi kalau saudara menerima apa yang disediakan itu, saudara akan menikmati. Seluruh berkat sudah disediakan. Berita Injil sudah diberikan. Kalau saudara menerima semua kebenaran ini, saudara akan menerima dari apa yang Tuhan sudah sediakan. Saya berdoa, semua yang mendengar kebenaran ini, waktu saya tidak lama, terbatas, tapi saya tahu banyak hal yang perlu disingkapkan dari pertemuan pada pagi hari ini. Tetapi saya berdoa kiranya Roh Tuhan, Roh Kristus akan menjelaskan lebih lanjut. Dan kalau Tuhan berkenan untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk meneruskan berita-berita yang masih banyak yang perlu disingkapkan, kiranya Tuhan yang akan mempertemukan kita kembali. Mari sebelum saya akan berdoa, kita akan mendengarkan dulu satu pujian yang akan dinaikkan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku,
mengerti sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersuami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh betapa dahsyatnya kasih-Mu, Yesus, kepada kami. Engkau telah melepaskan berkat-Mu kepada dunia ini. Itu oleh karena Engkau telah menyelesaikan seluruh tuntutan hukum Taurat. Engkau telah menyerahkan diri-Mu. Engkau telah menyerahkan hidup-Mu. Engkau telah sempurna melaksanakan perjanjian covenant yang baru antara Bapa dan Engkau, antara Engkau dan Bapa. Dan Engkau telah selesaikan dengan sempurna. Bukan untuk kepentingan-Mu. Bukan untuk keuntungan-Mu. Perjanjian yang Engkau telah penuhi, yang telah Bapa buat dengan Engkau, Tuhan Yesus. Engkau telah selesaikan dengan sempurna, tanpa cacat celah. Engkau selesaikan dengan setia sampai akhir, sampai selesai. Supaya kami yang tinggal di dalam covenant itu, yang tinggal di dalam perjanjian itu, kami menerima seluruh keuntungan, manfaat dari perjanjian itu. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau. Dan Bapa di sorga melihat apa yang Engkau lakukan dengan sempurna. Bapa di sorga memenuhi seluruh perjanjian itu tanpa celah. Bapa di sorga terikat dengan perjanjian itu. Tidak ada alasan sedikit pun Bapa untuk mengabaikan perjanjian itu. Untuk berbuat celah, berbuat curang terhadap perjanjian itu. Karena
Putramu yang tunggal telah setia dengan sempurna menyelesaikan perjanjian itu. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya, barang siapa yang percaya akan seluruh perjanjian itu, dia akan menerima seluruh berkat yang dijanjikan oleh Bapa atas perjanjian itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Kami berdoa untuk semua pemirsa yang ada. Sebagaimana Engkau kehendaki, agar semua orang menerima berkat dari perjanjian baru tersebut. Covenant yang sempurna itu. Kami boleh percaya. Roh Tuhan bekerja di dalam setiap kami untuk membuat kami semua yang mendengar pada siang hari ini untuk percaya. Tuhan Yesus, di tengah-tengah kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami teringat dengan peristiwa Daud ketika dia berdosa menghitung umat Israel. Lalu umat yang dipimpin oleh Daud mengalami wabah sakit sampar. Dan ada 70.000 orang yang meninggal dalam 1-2 hari tersebut. Lalu Tuhan berbicara kepada Daud melalui nabinya. Persembahkan korban ke tempat yang aku tunjukkan, supaya penyakit sampar yang membinasakan itu berhenti. Daud diperintahkan untuk mengambil bagian di dalam covenant hukum Taurat waktu itu. Karena dosa Daud, maka rakyat yang menanggung dari musibah tersebut. Daud tahu tentang hukum Taurat ini. Ketika firman itu datang kepada Daud, Daud diingatkan. Lalu Daud mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban. Sebagaimana tuntutan hukum Taurat. Jikalau ada di antaramu berdosa, dan supaya dosa-dosamu diampuni, maka engkau harus mempersembahkan korban di atas mezbah itu. Dan itu adalah covenant dari perjanjian lama. Dan ketika Daud melaksanakan covenant tersebut, maka penyakit sampar tersebut seketika berhenti. Daud yang harus mempersembahkan korban. Sebagaimana Abraham yang harus mempersembahkan anaknya yang tunggal. Sebagaimana Yusuf sebagai orang tua Yesus mempersembahkan korban ke bait suci
ketika Yesus berumur 8 tahun. Sebagaimana Bapa di sorga mempersembahkan putranya yang tunggal kepada dunia ini untuk penghapusan dosa mereka. Dan Daud mengerti, sebab itu Daud yang harus mempersembahkan korban dan Daud yang harus bertanggung jawab terhadap korban itu. Dan itu berkenan di hadapan Tuhan karena seluruh tuntutan covenant itu dipenuhi oleh Daud. Kalau saudara dan saya hari ini hidup di dalam covenant Tuhan, di dalam perjanjian baru, percaya kepada covenant perjanjian yang telah dibuat Bapa dan anaknya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena apa yang tertulis di dalam perjanjian lama itu sebagai contoh untuk kita yang hidup di masa sekarang. Kita harus hidup di dalam covenant Tuhan hari ini. Percaya kepada berita Injil, percaya kepada pesan Injil. Percaya dengan seluruh apa yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun. Percaya akan kematian, kebangkitan, kenaikannya dia ke surga. Percaya dengan seluruh apa yang dia sudah genapi dalam memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat. Engkau hidup di dalam covenant Tuhan. Dan engkau akan dibebaskan dari musibah dan bencana yang ada. Sebagaimana bangsa Israel dibebaskan dari penyakit sampar tersebut, saudara dan saya akan diluputkan. Dia tidak pernah ingkar akan perjanjiannya. Dia tidak pernah berdusta akan perjanjiannya. Dia setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami hidup di dalam perjanjian baru. Kami boleh menerima perjanjian baru karena pengorbanan anak-Mu. Karena kasih-Mu yang begitu besar. Karena begitu besar kasih Bapa. Karena begitu besar kasih Kristus yang olehnya kami diselamatkan. Terima kasih. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Di dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini, kita diingatkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah memproklamirkan terhadap dunia dan orang percaya bahwa Yesus Raja atas alam semesta. Memproklamirkan kepada dunia bahwa Yesus sungguh-sungguh berasal dari surga dan bukan dari bumi. Memproklamirkan kepada dunia bahwa Yesus menang atas dosa dan maut. Kita melihat betapa besar kasih Tuhan atas umatnya, saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Insinyur Hartanto, yang sudah menjadi berkat besar buat kami, jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih atas setiap kebenaran yang firman yang sudah disampaikan. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati sidang jemaat yang digembalakan oleh hamba-Mu. Tambahkan pengurapan dari tempat yang maha tinggi buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu generasi muda yang melayani di tim media. Tuhan, terima kasih atas dedikasi dan komitmen mereka terhadap Engkau, terhadap pekerjaan-Mu. Terima kasih Engkau memberkati Tuhan
para pemusik, pemuji Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah buat mereka semuanya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu, Engkau memberkati masa depan mereka. Kami berdoa buat mereka yang lemah, yang sakit Tuhan. Kami berdoa supaya bilur-bilur Tuhan lah yang menyembuhkan mereka. Kami berdoa buat mereka yang mengalami beban berat, jalan buntu Tuhan. Engkau yang menyertai, memberi mereka jalan keluar atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap berkat-Mu untuk setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari sidang jemaat angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah anugerah daripada Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus yang memampukan kita mengasihi Tuhan dan sesama. Persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman Tin, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di video ini atau klik link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat melihatnya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan membagikan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.